tak hanya Jean-Claire Todibo dan Kerem Thuram yang bisa diangkut Ratcliffe dari Ogice Nice. Kiper internasional Polandia, Marcin Bulka, muncul dalam radar Manchester United dan Real Madrid. Tim ibu kota Spanyol tak diperkuat Thibaut Courtois sepanjang musim ini. Diperkirakan mereka akan mencari seorang penjaga gawang baru. Manchester United juga akan berusaha mencari kiper. United diperkirakan akan kehilangan Altay Bayındır dan Tom Heaton musim depan. Beberapa pengamat menyebut Bulka bisa bersaing dengan Andre Onana sebagai No. 1. Namun hal itu tidak akan terjadi. Pengamat biasa mungkin akan terkejut mengingat Onana telah cukup luar biasa sejak pergantian tahun. Laporan lain menyebut United tertarik untuk mendatangkan Patrick Schulte dari Columbus Crew sebagai pelapis Onana. Bulka, sementara itu, sekarang berada di Nice setelah sempat bermain sebagai pemain muda bersama Chelsea dan Paris Saint-Germain. Dengan hanya kebobolan 20 gol dalam 26 pertandingan, dia adalah alasan utama mengapa tim asuhan Francesco Farioli memiliki rekor pertahanan terbaik di Prancis musim ini. Komitmen Sir Jim Ratcliffe bagi Manchester United tidak main-main. Ineos terus bergerak mendekati sejumlah bakat muda terbaik. Terbaru, Manchester United mengawasi Samuel Ealing Jr. Bintang muda Juventus itu kontraknya akan berakhir pada tahun 2025. Pemain internasional Inggris U21 telah tampil menonjol untuk menit 2 musim ini, membuat 19 penampilan, meskipun sebagian besar sebagai pemain pengganti, dan mencetak 1 gol dan 2 assist. Ealing Junior terutama digunakan sebagai bek sayap kiri dalam formasi 3-5-2 Max Allegri, meskipun pemain berusia 20 tahun ini juga bisa bermain sebagai pemain sayap dan bahkan sebagai gelandang tengah. Tottenham dikatakan sudah lama mengaguminya. Sementara West Ham dan Everton juga disebut-sebut sebagai peminatnya. Fabrizio Romano baru-baru ini mengungkapkan bahwa klub-klub Serie A juga memperhatikan situasi kontraknya, sementara kembalinya ke Inggris adalah kemungkinan besar pada musim panas ini. MU diketahui sedang mencari bek kiri, dan Ealing Junior dipandang sebagai prospek pertahanan yang ideal. Pada usia 20 tahun, pemain internasional U21 yang mencetak 2 gol melawan Luxembourg pada hari Selasa, tentu saja cocok dengan profil usia yang dicari setan merah. Akademi Manchester United adalah gudangnya banyak talenta berbakat saat ini. Salah satu alasan Erik ten Hag dipekerjakan sebagai manajer Manchester United adalah komitmennya terhadap pemain muda. Di Ajax ia membantu melahirkan generasi berbakat, memberikan debut kepada 23 pemain muda yang berbeda. Banyak orang di klub merasa dia belum melangkah cukup jauh dalam hal ini. Hanya 5 pemain akademi telah melakukan debut mereka sejauh ini. Dan sepertinya masih banyak lagi yang akan menyusul. Ten Hag ingin tetap mengikuti perkembangan talenta akademi, caranya dengan secara teratur menggabungkan mereka ke dalam sesi latihan tim utama. Salah satu pemain muda yang ikut serta di Carrington pada hari Kamis adalah talenta lini tengah berusia 16 tahun, Jacob Devaney. Devaney adalah gelandang bertahan yang telah menjadi bagian integral dari tim U18 MU dengan 20 penampilan hingga saat ini. Remaja, yang akan berusia 17 tahun pada bulan Juni, mencetak 2 assist musim ini, melakukan sebagian besar pekerjaan baiknya dengan duduk di posisi bertahan dan memberi umpan kepada pemain depan. Dia bersama bek kiri Harry Amas dan gelandang lainnya, Zach Baumann, ikut dalam sesi latihan hari itu. Devaney berlatih bersama bintang senior seperti Rafael Varane, Alejandro Garnacho, Diogo Dalot dan Victor Lindelof. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menghadapi beberapa minggu yang rumit saat dia berjuang untuk membuktikan kualitasnya. Belum ada seorang pun di Old Trafford yang tahu bagaimana masa depan mantan manajer Ajax tersebut, yang mungkin bisa bertahan meski gagal ke UCL musim depan. Para pembela Ten Hag akan menunjukkan fakta bahwa ia memiliki persentase kemenangan terbaik,
dari semua bos setan merah manapun di era pasca Perang Dunia. Namun statistik ini hanya membuktikan betapa mudahnya ia meraihnya. Pelatih asal Belanda ini telah memenangkan 60,8% pertandingan sebagai manajer MU, melampaui kemenangan Sir Alex Ferguson sebesar 59,7%. Namun semua itu menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman tim-tim papan atas Premier League atas rivalnya. Ada korelasi yang kuat antara persentase kemenangan manajer MU dan seberapa dekat mereka ditunjuk pada zaman modern. Semua yang ditunjukkan oleh rekornya adalah bahwa klub-klub papan atas kini berada di liga yang berbeda dengan sebagian besar rival mereka. Ten Hag, misalnya, telah menghabiskan lebih dari 400 juta euro dalam 18 bulan untuk mencapai apa yang telah ia kelola. MU sama sekali tidak mampu bersaing di puncak klasemen, namun persentase kemenangan Ten Hag sungguh luar biasa. Dibanding bos setan merah di masa lalu, ia harus dibandingkan dengan rekan-rekannya saat ini. Jurgen Klopp telah mengumpulkan 9 poin lebih banyak daripada Ten Hag, meski total pertandingan mereka berbeda. Namun, Ineos tak akan begitu saja memecat Ten Hag, mengingat saat ini tidak ada manajer berkualitas dunia yang tersedia untuk menggantikannya. Mendapuk Gareth Southgate atau Roberto De Zerbi hanya akan membawa MU jadi mediocre. Sepak bola Liga Champions terbukti menjadi bagian integral dari pendekatan Ineos untuk jendela transfer musim panas ini, karena peraturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier. Hal lain yang mungkin mempengaruhi rencana musim panas mereka adalah penunjukan direktur sepak bola baru. Saat ini, bukan rahasia lagi jika Sir Jim Ratcliffe memandang Dan Ashworth sebagai target pilihannya untuk mengawal era baru di Old Trafford. Namun, United kesulitan menemukan kompromi dengan Newcastle United terkait biaya kompensasi jasanya. Jika kedua klub gagal mencapai kesepakatan, Ashworth mungkin terpaksa tetap cuti untuk waktu yang lama. Meski begitu, kebuntuan ini tidak menguntungkan pihak manapun. United tertarik untuk mendatangkan Ashworth sesegera mungkin dan Newcastle akan lebih baik fokus pada rencana musim panas mereka dengan merekrut direktur olahraga baru. Paolo Maldini termasuk di antara kandidat yang masuk dalam daftar untuk posisi yang kosong tersebut. Bek legendaris Italia ini diapresiasi oleh Newcastle atas caranya membentuk tim muda AC Milan yang kemudian memenangkan gelar Serie A pada tahun 2022. Maldini kini masuk pasaran setelah meninggalkan Milan pada Juni tahun lalu. Oleh karena itu, Newcastle tampaknya mempercepat proses penunjukan direktur olahraga baru yang menunjukkan bahwa United hampir mendapatkan Ashworth. Erik ten Hag hari ini mengonfirmasi bahwa Anthony Martial yang sudah lama absen telah kembali berlatih. Penyerang Manchester United itu harus absen pada bulan Januari setelah diumumkan bahwa ia telah menjalani operasi yang sukses karena keluhan pangkal pahanya, dan klub menetapkan jangka waktu kembalinya sekitar 10 minggu. Penampilan terakhir Martial di musim ini terjadi pada 9 Desember saat The Reds kalah telak 3-0 di kandang dari Bournemouth. Sementara itu, Kobbie Mainoo terserang penyakit dan terpaksa melewatkan latihan tim utama Manchester United pada hari Kamis, meskipun Erik ten Hag berharap sang gelandang bisa tampil melawan Brentford akhir pekan ini. Erik ten Hag juga memberikan kabar positif mengenai cedera Lisandro Martinez. Ia membenarkan bahwa bintang United itu memiliki peluang untuk kembali ke skuad hari pertandingan melawan Brentford.